Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih rekan-rekan semuanya yang sedang progres pekerjaan ya untuk menyempatkan bergabung untuk Zoom hari ini. Agenda kita safety patrol online. Jadi tujuannya untuk mengecek kesesuaian apa yang rekan-rekan pakai dari segi APD, terus juga kami akan mengecek dari sisi lingkungan kerja yang kira-kira bisa membahayakan, dan juga mungkin arahan terkait isu-isu K3 yang sekarang mungkin dihadapi ya oleh rekan-rekan di lapangan. Tadi infonya ada 2 tim yang sedang progres, dari tim Serpo Pangandaran sama tim Karawang. Tadi yang join duluan sih tim Karawang ya. Pangandaran sih tadi yang duluan, Oh, Mbak. Pangandaran, iya Pangandaran Iya. dulu. Oke. Nah, sebelumnya mungkin sebelum kita masuk ke tim, dari Mas Narabil atau Widi, mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Lanjut dulu aja, coba rekan Narabil ya. Baik. Paling dari saya nggak ini lagi ya. Jangan bosan-bosan, pokoknya selalu lihat lingkungan sekitar sebelum bekerja ya. Selalu utamakan K3. Terus kalau misalkan eh, apa istilahnya alat-alat K3-nya sudah tidak baik, tidak layak digunakan, segera lapor ya ke tim leadernya maupun juga ke koordinatornya agar segera dilakukan penggantian. Iya, Bang. Tetap jaga kesehatan semuanya ya. Hatur nuhun, paling itu aja Mbak Rika. Iya, baik. Makasih Mas Narabil. Izin mungkin kita masuk ke sisi patrolinya ya, dari Serpo Pangandaran terlebih dahulu. Dengan siapa dari Serpo Pangandaran? Sama Bapak Alfat. Bapak Alfat. Ya, Iya, betul. Untuk timnya ada berapa orang, Pak Alfat? ini ada 5, yang 2 lagi progres dulu di dalam shelter, Oh, yang ini yang 3 indoor. standby di luar. Ini yang progres indoor ya, Pak? Iya, indoor. Oke. Untuk mitranya dari mitra apa? Serpo Pangandaran, MSA, Bu. MSA. Oke. Untuk saat ini boleh dijelaskan dulu nggak, Pak, terkait detail progresnya dan wilayahnya ya, atau lokasi kerjanya detailnya di mana? Silakan Pak Alfat. Ini kalau posisi kerjanya di daerah Ciamis, di Gardu Induk Ciamis, Bu. Oke, untuk Ini detail progresnya Pak, sudah sampai di mana atau sedang mengerjakan apa? ini lagi pengerjaan DWDM perangkat. Oke, untuk posisinya berarti sekarang progres indoor ya Pak ya? Iya, Ibu. Full indoor atau tadi ada outdoornya juga? Indoor, Full indoor ya. indoor aja. Ya. Oke. Nah, untuk progres hari ini ada WP-nya nggak Pak sebelum masuk DI? Ada, Bu. Ada Emergency, ya, WP emergency. Iya. WP emergency. Oke, sudah Ya. diberikan ke tim security-nya berarti ya? Udah, Bu. Oke. Untuk yang di dalam berapa orang? 2 orang ya Pak? 2 orang. Pengawas K3-nya dengan siapa? Awas 3. Dayat, Bu. Pak Dayat. Ini ya Iya. pengawas K3-nya. Iya, Bu. Oke. Pak Dayat sebelumnya sudah pernah sertifikasi K3 belum Pak? Udah.
K3 apa, Pak? Garuda. BNSP. Oh, BNSP. Kirain K3 Garuda. Saya baru dengar soalnya. Oke. Masih berlaku ya, Pak, sertifikatnya? Masih Masih berlaku. Oke. Ini 5 orang timnya masing-masing penugasannya apa saja, Pak? ada yang nyupir, ada yang pengukuran, ada yang pengawas, ada yang ketiga, ada yang perangkat, macam-macam, Bu. Ehm, untuk toolsnya berarti di dalam semua ya, Pak? Kayak test pen gitu-gitu di dalam? Atau Iya, bisa Bu. ditunjukkan nggak untuk test pen? Oh, tes pen. Tes pen. Kita dulu, Bu. Kita dulu ya, Bu. Lagi di bawah. Untuk Oke, untuk APD-nya boleh memakai kamera belakang ya, Pak. Nanti bergantian aja dari Pak Alfat dan Pak Dayat. Tapi ini udah tapi tadi sudah lihat posisi F1-nya di Bentar, Bu. Nah, ini bisa disebutin pakainya apa aja. Nah, sambil disebutkan mungkin Pak Dayat ya. Apakah Pak Alfat nih, apa saja tim yang masing-masing tim yang Pak pakai? Yang pertama memakai sepatu safety, Iya, terus rompi sama helm. oke. Kalau tim MSA sendiri ada atau punya sarung tangan nggak, Pak? Punya, Bu, Boleh ditunjuk, bisa ditunjukkan, Pak? sarung tangan. Bentar. Tunjukin aku. Ayo, Bu. Bentar. Iya. Kalau sarung tangan yang kain Oh, atau yang yang kain. bahan biasa tersedia juga, Mas. Ada nggak? Ada, Bu, tapi ini ntar lagi cari dulu. Nih, kalau safety cone ada, Mas. Apa? Apa, Safety Bu? Apa, Bu? safety cone, Mas. Safety cord. Ada, Bu. Ya, boleh ditunjukkan. Mungkin walaupun hari ini indoor ya, saya sambil cek toolsnya juga. Nih, kalau tangga yang digunakan biasanya pakai tangga apa, Mas? Ini, Bu. Ini ya, ada penggunaan teleskopik juga nggak? Ada, Bu. Oh, ada ya. Oh, Ada. berarti standby dua ya, teleskopik sama Iya. fiber. Iya. Oke. Kalau full body harness ya, ada. Ada, Bu.
Sambil dipakai aja pukul di harness Mas. Pakai. Oke, baik. Makasih banyak Mas Alvan dan Mas Dayat ya Iya, sudah iya, menginfokan untuk progres hari ini. iya, Ada pekerjaan indoor ya iya Bu. di GI Ciamis. Untuk WP dan JSA-nya ini sudah memakai Inspekta belum Mas? Tahu Udah Bu, sudah ya? udah. Oke. Belum, Kalau belum. di Jabar kita masih pakai WP offline sesuai arahan dari Offline, offline tapi Mas JBT. kalau itu Gimana? ya paling Masih itu yang OP offline-nya itu paling menyusul kalau sini Pak. Ya, maksudnya ini kalau Selecta kan sebenarnya sudah aplikasi terpusat, cuma kalau di Oh ya, ya, ya. UIT JBT di Jawa bagian tengah di Jabar dan Jateng masih pakai yang WP Oh offline. ya. Oh, Jadi WP. masih belum pakai Selecta. Bukan masih offline. oh berarti Iya, masih offline ya? Iya, ya, offline. masih Masih online tapi nggak pakai Inspekta. Paling itu, Mbak. Oh masih pakai aplikasi Pengajuannya existing ya? online. Iya, betul. Oh oke oke. Oke baik. Makasih banyak Mas Dayat dan Mas Alfat ya dari Ya Bu. MSA. Untuk sejauh ini walaupun indoor ya tadi saya coba pengecekan kelengkapan tools sama APD K3-nya Iya. dan ini sudah lengkap. Mungkin dari safety patrol sebelumnya ya mungkin dengan tim-tim yang lain saya coba Ya. mengambil pembelajaran juga untuk tim HAR. Jadi kalau saran dari saya seperti ini sih bagus, maksudnya walaupun indoor tapi semua tools itu dinaikkan ke mobil dan standby aja gitu. Karena beberapa tim saya temukan itu mungkin tujuan awalnya misalnya ya hanya PM atau QC di indoor. Tapi kita kan nggak pernah tahu ya, mungkin tim ini akan diberikan tiket gangguan, ada putus kabel atau mungkin bahkan pekerjaan tiba-tiba di tower atau seperti apa itu kan tidak terprediksi ya dari gangguan itu. Jadi saya harapkan semuanya di-standby-kan saja di mobil, entah nanti dipakai atau tidak, itu urusan yang belakang. Yang terpenting semuanya lengkap, semuanya bisa tersedia terlebih dahulu. Jadi apabila ada progres-progres yang di outdoor dan mungkin di link distribusi ya, bisa langsung dieksekusi dengan tools yang sudah lengkap. Karena biasanya kalau sudah di lapangan itu jarang kalau misalnya ada yang tertinggal di base camp tuh mau balik lagi untuk ngambilnya. Jadi lebih baik di standby kan seperti ini sih sudah bagus semua ya dari safety cone, full body harness, terus tangga juga disesuaikan ya. Mungkin ada tangga-tangga yang tidak begitu tinggi sehingga cukup menggunakan teleskopik. Nah itu tapi di sini kami menekankan untuk tangga teleskopik ini harus dimodifikasi. Di bagian atasnya itu ditambahkan karet ban ya. Mungkin tadi sepertinya sudah untuk tangga yang fiber ini kan lumayan cukup tinggi ya. Maksudnya apa namanya membutuhkan spare tiang yang cukup tinggi gitu. Jangan sampai si tangganya ini, tangga fibernya ini menyentuh kabel 3 fasa milik PLN saat kita memanjang. Jadi mungkin itu sih poin-poinnya untuk tim Pangandaran ya. Bisa dilanjut untuk progres indoornya. Terima kasih banyak dari Oke, Untuk Pak Aris, pengerjaan, ya Pak, boleh dijelaskan pengerjaan detail pekerjaannya? untuk pengerjaan link buat Toyota Astra Bu. Ada putus gangguan atau gimana Pak? Atau dari Iya, gangguan Bu. di sisi outdoornya apa indoornya? Di outdoornya Pak.
dari kabelnya kena potongan rumput, Bu. Oh, kena potongan rumput. Memotong rumput sampai atas-atas gitu apa gimana? Atau kabel bawah, Pak? Oke. Kabel bawah, Bu. Oh, kabel bawah. Oke. Ya. Oh iya, Pak Aris ini dari GSP ya? Iya, betul, Bu. Oke. Oh. Untuk timnya berapa orang, Pak, yang progres hari ini? Untuk hari ini tim yang progres 4 orang, Bu. 4 orang ya. Boleh dijelaskan masing-masing tugasnya, Pak? Ada driver, ada helper, sama pengawas K3 sama K3-nya, Bu. Oke, pengawas K3-nya dengan siapa? Dengan Bapak Pudin. Bapak Pudin. Bapak Pudinnya ada? Ada, Bu. Kalau Mas Aris ini apa? Pengawas pekerjaan? K3 saya, Bu. Oh, K3-nya. Iya. Jadi K3-nya Pak Aris apa Pak Pudin? Oh, saya, Bu. Oke, berarti ini posisi sekarang di KIC ini ya, Karawang Barat ya. Iya. Betul, Ibu. Oke. Ini lagi progres di lapangan, Ibu. Pak Aris sudah pernah mengikuti sertifikasi K3, Pak? Sudah, Bu. K3 apa itu, Pak? BNSP, Bu. NSP. Oke, untuk progres hari ini ada surat tugasnya, Pak? Kebetulan kita belum masuk ke tempat user, Ibu, untuk pengecekan di jalur. Jadi kebetulan kita belum minta surat tugas. Oh, untuk penunjukan penugasannya melalui apa? Di mana, Pak? Menggunakan tiket gangguan gitu. Oh, tiket gangguan. Open ticket. Iya. Apa tiket gangguan ya? Oke. Tapi nomor tiketnya sudah rilis ya, Pak? Mobilnya jadi belum ditaikin lagi si barangnya. Oh, mobilnya habis servis, terus Iya. belum, maksudnya belum dimasukkan kembali tools-toolsnya, Pak? Ya, kelengkapannya gitu, Bu, seperti sertifikat yang kayak gitu, dari masih di BC gitu. Habis servis kemarin. Sebelumnya, tadi pagi ada safety briefing nggak, Pak? Tadi langsung berangkat ke lokasi, Bu. Soalnya dari Toyotanya udah nunggu. Tapi posisi langsung dari base camp. Posisinya dari base camp, Pak? Ya, Jalannya. dari base camp. Dari base camp ya? Gimana, Pak? Halo, Pak Aris. Halo, Bu. Mm-mm. Posisinya tadi berangkat dari base camp, tapi. Iya, dari base camp, Bu. Ya, berarti tes pen-nya juga nggak ada ya? Iya, di base camp semua sih, Bu. Belum ditaikin ke mobil. Tes pen, terus safety cone. Kalau sarung tangan disediakan atau enggak? Untuk sarung tangannya ada nggak, Pak? Kebetulan sama, Bu. Belum ditaikin, Bu. Di BC semua, di base camp semua gitu. Kalau full body harness, ada standby di mobil nggak, Pak? Full body harness. Body harness, Mm-mm, body betul. harness.
Ada nggak Pak? Sama di Basecamp katanya Bu. Di Basecamp juga ya. Iya. Oke, makasih banyak Pak Aris ya dari tim GSP. Iya, sama-sama Ibu. Ya, ya baru tadi saya berucap dengan tim MSA ya. Belum kering juga mulut saya berbicara. Jadi teman-teman, ini mungkin kesekian kalinya ya saya mendengar teman-teman ini tidak standby-kan tools dan APD. Kalau nggak ganti mobil, mobilnya diservis. Eh, Kalau nggak beda mobil, ya pokoknya em, alasannya kurang lebih seperti itu. Nah, tadi kenapa saya tekankan apakah tadi safety briefing atau enggak? Karena sebenarnya safety briefing ini kita maksudkan untuk persiapan APD dan toolsnya. Mungkin sebelum mobilnya ini datang di tempat servis gitu ya, teman-teman di Basecamp itu bisa menyiapkan terlebih dahulu APD dan juga tools-tools yang harus dimasukkan ke kendaraan masing-masing. Jadi untuk di standby-kan begitu ya. Jadi ketika mobilnya sudah selesai diservis, langsung semuanya dimasukkan dan lanjut progresnya. Gitu. Nah, posisinya kalau seperti ini mungkin sekarang belum ada progres di ketinggian, di pinggir jalan raya, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya dari progres yang ini terus tiba-tiba ada gangguan di misalnya di ketinggian, di pinggir jalan raya, eh nah posisi base campnya berapa jauh kalau dari titik yang sekarang Pak? Untuk yang sekarang paling 1,5 jam Bu. 1,5 jam. Nah itu eh, kan lumayan juga ya dari sisi perjalanan. Sebenarnya ini memudahkan teman-teman juga sih ketika semuanya sudah dipersiapkan dan sudah di standby-kan di mobil. Jadi teman-teman nggak harus bolak-balik ke base camp atau bahkan nggak di apa ya, justru malah progres tanpa menggunakan alat-alat yang tertinggal di base camp. Itu makanya pentingnya persiapan ya Pak ya dari safety Ya, briefing baik itu. Bu. Nah, mungkin karena hari ini pekerjaannya ini indoor tapi di galian ya Pak. Saya lebih concern untuk sarung tangannya aja sih. Mungkin ini kan ada posisi di area galian itu ada tanah di sana ya. Nah, jadi lebih baik sih menggunakan sarung tangan. Terus untuk nah tools-tools yang lain mungkin jadi perhatian eh, mulai besok dan seterusnya ya Pak ya. Mohon untuk ketika briefing mungkin eh se apa ya sedarurat mungkin toolsnya itu tetap di checklist terlebih dahulu. Apakah semua sudah lengkap masuk ke kendaraan atau belum? Begitu ya Pak Aris ya. Ya, baik Bu. Baik Ibu. Oke. Mungkin itu aja karena di galian ya mungkin terkait itu sebagai masukan aja bukan sebagai temuan. Tapi saya mau memastikan kalau memang semuanya itu ada yang tadi saya katakan dan tertinggal di Basecamp nanti difotokan ya Mas ya. Baik Terus Ibu. terusnya Nanti ya. kita fotokan ya. Hmm. Bisa dikirimkan ke tim regional nanti PIC-nya mungkin dari segi dari PTL atau ke Mas Narabil fotonya ya. Kalau memang membuktikan ada begitu ya, tapi tertinggal di base camp. Iya, baik Bu. Ada Bu. Nanti Oke, difotokan. siap. Oke, lanjut ini sepertinya dari MKN ya. Ya dari MKN. Kang Aris, mangga bisa off cam, bisa lanjut lagi. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Pak, makasih. Ya, Siap, makasih. tim Pangandaran juga bisa lanjut itu, Pak. Lanjut Baik, Pak. tim MKN. Uh, Sok mangga, baru beres hujan tuh kan. Ya,
Oke, tim MKN ada dengan siapa ini? Dengan tim Pengawas satu ketiga. Pengawas ketiganya dengan siapa, Mas? dengan Hermudin. Siapa, Mas? Hermudin. Hermudin. Yang mana, Mas Hermudin? Yang ini. Oh, boleh dijelaskan dulu detail progresnya dan sekarang posisi lokasi di mana ya? Silakan. Oh ya. Untuk progres ini pemindahan kabel dari tiang lama jadi ke tiang baru. Soalnya ada pembangunan di lokasinya di Cigereleng dekat GI Cigereleng. Sekitar 20 kabel untuk kabelnya untuk dipindahkan hari ini. Oke. Tadi Mas siapa? Hermudin ya? Herudin. Siapa Mas namanya tadi? Hermudin. Hermudin. Timnya berapa orang Mas Hermudin? 4 orang. Oke. 4 orang. Untuk progresnya berarti pemindahan kabel ya. Ya. Untuk kabelnya di Di, kabel di udara belakang atau di kabel Oh, udara di atau kabel tanah? udara. Kabel udara ya. Ya. Untuk awal sih maunya di CO, tapi untuk CO kayaknya nggak mungkin, soalnya di sini kan banyak backbone juga, ada 20 kabel. Jadi dipindah gitu. Oke, untuk Mas Hemrudin sebelumnya sudah pernah mengikuti sertifikasi K3? Belum. Belum. Di tim MKN ini yang tim 1 ini ada yang sudah mengikuti sertifikasi K3? Ada, Bu. Dengan siapa, Mas? Diki, Bu. Mas Diki Setiawan? Iya. Oh, ini ya. Tapi posisi nggak di lapangan ya? Di lapangan, Bu. Lagi di lapangan juga, Bu. Ada, Bu. Oh, ini yang megang kamera. Apa bukan? Iya, pesan Oh, megang ini. kamera. Ya. Ini pengawasnya, pengawas K3-nya. Iya, Bu. Oke. Untuk WP-nya ada untuk pekerjaan hari ini? Untuk WP kayaknya nggak pakai WP, Bu, ini. Cuma perizinan ke PLN yang di sini, Bu. Buat penanaman tiang sama pemindahan kabel aja, Bu. Maksudnya izin secara lisan atau ada surat tugas? Ada surat tugas aja, Bu. Surat tugas tertulis ya? Dari PLN atau dari Icon? Dari Icon ke PLN, Bu. Oke, untuk posisi tiangnya yang mana, Mas? Yang mau dilakukan progres? Salah satunya aja yang paling terdekat dengan lokasi. Kunci. Tunjukkan tiang lama dan tiang barunya. Oke, Pak, mau kunci motor wing. Banyak itu Mbak, yang PLN itu udah dipindah gitu. Kalau tinggal masalahnya yang kabel Icon, kalau misalkan dipindah kurang, kalau ikut dengan jalur PLN itu kurang panjang kabelnya. Jadi solusinya sisipin tiang. Sisipin tiang baru. Iya. Berhubung banyak kabelnya, jadi tiangnya ada 2.
Iya, makanya saya bingung nih, ini kok tiangnya ada 2. Oke, ini tiang besi kan Mas ya? Yang besi bu. Tanam Iya, besi. tiang besi ya. Oke, untuk posisi ini lumayan ramai ya untuk lalu lintasnya ya Mas ya. Ya bu, lumayan ramai juga bu sini, banyak anak sekolah juga sih bu, gitu kan. Untuk tangga sama safety cone-nya ada Mas? Ada bu, sebentar bu saya balik lagi ke sana. Mohon maaf nih jadi bolak. Kita nggak ada bu, Kenapa? kopi kita nggak punya bu. Oh, berarti aluminium sama fiber ya ini ya? Iya. Aluminium tuh cuma kayak buat yang pendek-pendek bu gitu kan. Kan kalau yang fiber ini berat gitu kan bu, Iya. semacam kayunya gitu kan. Untuk safety cone-nya ada. Untuk test pen-nya ada? Tes pen mana? Untuk tes pennya bu. Mas belum tim ke posisi masing-masing ya, boleh dijajarkan dulu nggak untuk saya coba lihat APD-nya Mas? APD-nya. Iya, betul. Soalnya tadi saya sekilas ada ngelihat sepatu biasa yang dipakai. Oh, teman. Kak. Hey, aku naon sih? Ini kan infonya ada 4 orang ya. Ya, satu lagi ke sana bu, lagi nyimpen dulu ke tiang tadi, nyimpen dulu alat-alat. Nih, mungkin boleh bergantian. Nah itu, ini nggak sih, saya salah lihat apa itu safety shoes yang model sekarang ya? Yang lagi buka pintu mobil. Oke, berarti drivernya juga ikut progres ya ini ya? Ikut bu. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Diki ya. Setidaknya untuk tim MKN yang sedang progres di wilayah Cigaleng bu. Cigaleng untuk penarikan kabel ke tiang yang baru. Nah, sebelumnya terima kasih dari tim MKN untuk informasi progresnya ya hari ini. Mungkin tadi ada beberapa teman. Oh, sebenarnya untuk temuannya sendiri ini karena dari drivernya ya ikut serta dalam progres. Nah, berarti kan dilengkapi dengan APD yang sama dengan tim yang progres di lapangan ya. Siap. Terutama untuk ini untuk wajibnya itu helm, rompi, dan sepatu safety. Siap. Misalkan aja ya untuk sepatu safety ini kan mungkin memang musim penghujan. Nah, untuk rekan-rekan yang memakai sepatu safety ini, tolong untuk ya bisa menghindari ya progres di kala hujan karena memang itu kan sudah ditetapkan juga oleh manajemen kita untuk memberhentikan sementara waktu pekerjaan ketika terjadinya hujan gitu ya. Jadi tolong rekan-rekan bisa sebenarnya itu tidak menjadi alasan bahwa teman-teman tidak memakai sepatu safety karena kebasahan atau kehujanan. Gitu. Nah, untuk tim dari tim lapangan gitu ya, mungkin ada sedikit tips bagi rekan-rekan yang sepatunya kebasahan itu memang kebasahannya ini tidak terlalu
apa ya, tidak terlalu basah begitu ya, atau bagian depannya saja yang basah atau sebagian saja yang basah itu eh, ya tetap dipakai terlebih dahulu sampai mungkin ditambahkan mungkin di sana ada di pemakaian lap atau koran untuk menyerap lebih cepat begitu ya untuk safety shoes-nya ini sendiri. Karena memang dari safety shoes ini cukup penting untuk melindungi kaki rekan-rekan ya, takutnya mungkin tersandung atau tertimpa material atau tools dari atas. Nah, itu kita kan juga tidak mengetahui ya kejadian-kejadian seperti itu. Jadi lebih baik eh, rekan-rekan bisa melakukan inisiasi yang bisa memudahkan lah tetap memakai APD. Terus juga untuk tiang sendiri ini kan tiang besi ya, tapi berbeda dengan tiang existing milik PLN. Jadi bisa tetap lanjut pekerjaan kecuali ada tiang besi yang ada sambungan tegangan rendahnya. Nah, itu mungkin harus ekstra dicek dulu apakah ada kebocoran atau enggak. Karena tiang besi ini kan lebih mudah untuk terjadinya induksi ya, terutama ketika tiangnya basah atau setelah hujan. Nah, untuk safety cone juga dipergunakan ya, mungkin kan jalannya lumayan ramai gitu dan pastikan di sana banyak warga-warga ya yang apa bermain di sekitar area pekerjaan itu mungkin lebih berhati-hati lagi apalagi misalnya ada kabel yang crossing. Nah, itu pastikan jalanan aman, jangan sampai ada kecelakaan masyarakat umum justru ya yang mungkin apa namanya ketika lewat kita lagi crossing kabel ternyata terkena lehernya atau tersangkut di kendaraannya. Nah, itu mungkin lebih tugasnya pengawas K3 ya yang menangani area sekitar seperti itu. Oke, mungkin kalau untuk MKN cukup itu dari safety patrol hari ini. Harap berhati-hati aja terkait progresnya ya yang mau penarikan kabel. Dari saya mungkin cukup itu dari Mas Marabil atau Pak Widi mungkin ada yang ingin ditambahkan. Oke, terima kasih Mbak Rika. Teman-teman, tinggal MKN aja ya. Terima kasih sudah mengikuti safety briefing dengan konten atau safety patrol sorry. Untuk K3 tetap digunakan atau mungkin apa ya istilahnya jangan sampai terlupa atau tidak terpakai. Mungkin tadi kalau kita dengar untuk tim MSA bila komplit, kedua tim BSP tadi ada case ya, bisa kita bilang ya mungkin sedikit agak teledor karena harusnya sebelum berangkat tadi udah prepare semua tapi mungkin nggak dinaikkan jadi ketika kerja dia kurang optimal dalam perlengkapan tiganya hanya sebagian saja dibawa dan sebagian tertinggal di base camp. Dan untuk MKN sendiri alhamdulillah juga komplit, cuman tadi ya karena case kemarin kita beberapa hari di kota Bandung dan mungkin sepatu basah dan lain-lain kan masih dijemur atau baru selesai dicuci sama teman-teman belum kering ya. Mungkin ke depannya setelah kering ya segera dipakai kembali untuk digunakan dalam tugas ya. Kemudian tiap lagi mau dilaksanakan surat tugas dilengkapi mungkin tadi memang karena teman-teman dapat dispos tiketnya biasanya kalau zaman dulu sebelum menggunakan ICRM surat tugas pasti kita buatkan lewat aplikasi ya aplikasi minimal PDF kita buatkan kemudian berarti langsung berangkat. Cuman kali ini karena sudah didispos di mana di ICRM jadi langsung diberangkatkan diberikan surat tugas jika teman-teman harus masuk ke user atau ke PLP.
Mungkin kurang lebih itu Pak tambahan dari saya. Terima kasih teman-teman di lapangan. Selamat bertugas, jangan lupa tetap gunakan K3 dan waspada ya. Apapun pekerjaan teman-teman, baik di indoor maupun outdoor, pasti selalu ada resikonya ya. Ada resiko dan teman-teman harus bisa memitigasi dan mengurangi dampak jika terjadi ke teman-teman terhadap resikonya yang ada dan di lapangan. Oke, terima kasih Mbak Rika. Kembalikan. Baik, terima kasih juga Pak Widi atas tambahan dan juga arahannya ya. Dari Mas Narapil, ada yang ingin disampaikan? Udah cukup sih Mbak. Biasanya sih kalau teman-teman tiap hari progres selalu ada surat tugas sih Mbak, itu aja. Poin plusnya sih dari teman-teman hari ini tetap mau pergi kemana dia request surat tugas gitu sih. Paling itu. Makasih Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Narapil, Pak Widi mungkin ya, yang sekarang bergabung di kegiatan patroli online ini. Mungkin memasuki akhir periode tahun 2023 ya, di akhir bulan atau tahun ini kami juga tidak bosan-bosannya mengingatkan untuk ikut serta dan izin untuk koordinasi terus-menerus dengan tim lapangan, mengingat cuaca juga saat ini sedang peralihan ya. Mungkin pagi hari itu panas terik, di Jakarta juga seperti itu. Sore ke malam hari ini cukup sering untuk hujan. Ditambah lagi sekarang mungkin dengan semakin banyaknya ya pelanggan dari Icon, semakin banyak pula kabel fiber optik yang melintasi keliling distribusi yang ada di Indonesia. Ada peningkatan juga dari segi kecelakaan, bukan hanya kecelakaan pekerja aja, tapi melibatkan juga masyarakat umum. Karena memang mungkin ada kabel yang terlalu yang mengandung atau kabel yang putus dan lain sebagainya. Makanya mungkin dari manajemen juga menugaskan untuk kita melakukan perapihan terkait kabel-kabel tersebut. Nah, karena memang dari regional yang lain itu sudah terjadi ya kecelakaan masyarakat umum ini. Jadi kita juga wajib waspadai hal itu. Untuk tim-tim yang di daerah rawan bencana juga semoga terus berkoordinasi ya. Apabila ada longsor atau banjir atau keadaan bencana yang lainnya, mohon diinfokan kepada tim regional ya, dan tetap dihimbau dan terus diwaspadai agar bisa dicegah terlebih dahulu lah apabila memang sudah terlihat cuaca yang tidak mendukung dan ketika daerah-daerah tersebut mungkin kan rekan-rekan lebih mengetahui ya kondisi lapangan seperti apa, itu mohon terus dikoordinasikan dan jangan dipaksakan seperti itu. Mungkin itu aja arahan dari manajemen juga terkait teman-teman yang ada di lapangan. Terima kasih banyak sekali lagi tim yang sudah bergabung hari ini. Mudah-mudahan diberikan kelancaran untuk penugasannya dan kita semua senantiasa dilindungi dari segala mara bahaya dan juga dijauhkan dari segala kecelakaan kerja ya di lapangan. Saya izin tutup kegiatan patroli hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mas warahmatullahi Nabil, Pak wabarakatuh. Widi, rekan-rekan dari MKM, Thank you, silakan lanjut untuk progresnya. Terima kasih.